hijaunya juga ya, hijau-hijau kuning begini ya, hijau sangat menarik. Biru, warna merahnya dipertahankan itu ditutup ya, ditutup dengan lilin satu-satu. Nah ini saya pernah kedatangan tamu dari Malaysia, begitu ngeliat pinggiran semacam ini dia kaget sampai dia tepuk tangan, aduh, kok ada ya batik seperti ini gitu ya. Kita masuk yang seruni ya. Kita yang seruni, kita lihat di sini nih, dari buku Benang Raja, ada yang dari awal ini dari Tasik, lalu batik Tancengtong, lalu batik Pekalongan, ada Kudus, ada Tiga Negeri, ada batik yang latar Pasiran, dan juga ada Sidoarjo. Saya ambil beberapa dari ini dan kita lihat ya, apa artinya itu sendiri dari bunga seruni. Kita lihat fotonya dulu ya. Nah ini lukisan dari Tatang Kuncoro ya, membuat seruni. Lalu juga ini kita lihat vas Jepang ya, membuat bunga seruni. Dia sangat halus dia membuat gambarnya ya. Ini betul-betul karya seorang seniman ya, bukan hanya biasa gitu ya. Memang dia ada yang biasa buat, tapi kalau ini benar seniman ya. Kalau kita lihat juga yang di bawah itu seperti bambu, anyaman bambunya itu ya, itu kan bagus sekali ya. Lalu bunga seruni di Cina itu dalam masyarakat Tionghoa itu dikenal sebagai apa itu? Lambang kegembiraan dan kekuatan. Apa itu? Kekuatan. Dalam masyarakat Tionghoa dikenal sebagai ya lambang kegembiraan dan kekuatan atau daya tahan hidup. Juga merupakan lambang kaum terpelajar. Lambang musim gugur pada bulan yang ke-9. Dan lambang panjang umur. Nah, sekali lagi, ya, bunga seruni dalam masyarakat Tionghoa dikenal sebagai lambang kegembiraan dan kekuatan atau daya tahan hidup. 2, lambang kaum terpelajar. 3, lambang musim gugur pada musim ke-9. Dan lambang panjang umur. Seru juga ya ternyata yang bunga seruni mempunyai lambang yang sedemikian rupa gitu ya. Oke, kita lihat satu-satu batiknya. Ini batik dari Tasikmalaya, Tancengtong. Ini sekitar 1940-an ya. Saya lihat seperti ini ya. Ini batik pagi sore. Ya. Saya pernah bikin video yang dinamakan batik centongan. Batik centongan. Ya. Dulu di Garut membuat batik itu dasarnya krem, gumading dengan warna biru dan soga. Biasanya semacam itu gitu kan. Ketika Tancengtong ini datang membuat batik di Tasik, dia membawa itu pengaruh dari, karena dia orang Batang, membawa pengaruh batik Batang itu dengan memberikan warna-warna di bunga dan daunnya gitu ya, sehingga terlihat berubah, bukan hanya yang dulunya cuma hanya itu dasar krem dengan warna hitam dan soga. Tancengtong bikin warna krem, itu di bunganya itu macam-macam warnanya ya, semacam yang sebelah kanan ini ya. Jadi keluar sehingga orang mengatakan batik centongan gitu, karena lidah mereka tidak bisa melafalkan centong gitu ya. Jadi dia centongan. Ini juga seru ya, banyak hal ya, kayak misalnya taufu gitu ya, misalnya China kan ya, orang Tionghoa bilang seharusnya taufu, cuma jadi tahu misalnya ya, kira-kira semacam itu. Kita lihat di sini seruni yang digabung dengan merak. Kita lihat detailnya ya. Masih sangat cantik dia buatnya kalau era 1940 batik semacam ini gitu. Walaupun agak kaku membuat itunya ekornya merak ya, tapi dilihat jelas langsung oke lah gitu ya. Kita lihat lebih detail lagi. Kembang seruni gitu. Di Jepang dia bilang bunga seruni yang kelopak bunganya 18 itu simbol dari kerajaan Jepang kan gitu ya. Di sana dikenal sebagai itu. Nah, kita lihat isian-isian dari daunnya juga unik. Ini salah satu cirinya batik centongan, batik Tasik ini ya. Isi yang daun hijau, daun yang hijau, yang tinggi-tinggi ini. Nah ini salah satu cirinya dia seperti ini. Dia buat batiknya gitu. Beda dengan yang Pekalongan. Ciri ini beda dengan Pekalongan gitu ya. Nah, yang di ujung sini ya,
Ini beda. Apakah mungkin ini ya pembatik itunya ya ambil dari Pekalongan, nggak tahu juga ya. Cara membuatnya itu beda lagi di situ gitu ya. Nah, kita lihat lagi yang lain detailnya. Kita lihat badannya, meraknya ya, sisik dengan diisi dengan kembang cengkeh lagi, dengan kembang cengkeh warna hijau ya. Ini juga menarik untuk kita lihat. Kita lihat ini batik Pekalongan, kembang seruni, kepala dan badan sama, pengulangan dari seruni itu sendiri. Nah, ini batik sebetulnya ini hijau, ini agak di sana kelihatan hijau atau hitam ini? Hijau, Pak. Hijau ya, hijau tua ya. Ya betul, ya, hijau tua. Nah, batik semacam ini itu eranya 1900. Ketika 1930 sudah tidak ditemukan lagi yang warnanya kepala merah, badannya hijau tua semacam apa, hijau botol namanya. Hijau botol, Pak. Ya, hijau botol semacam ini jarang. Bukan jarang, hampir nggak ditemukan lah. Saya nyari pun udah nggak ada lagi. Jadi yang ada tuh yang semacam ini gitu. Nah, kita lihat detailnya yang merah ya. Yang merah. Dia membuat serunya tuh betul-betul lurus gitu ya. Kita lihat bunganya itu benar-benar seperti ya, bunga bener gitu. Nah, kita lihat detailnya lagi. Isian dari yang merah ya, bunga merah ya. Merahnya bagus. Dengan seperti apa tuh, barisan itu padi gabahan, bukan apa ya? Ya. Nah, itu sangat-sangat cantik ya. Dua dengan yang berbeda, dua bunga merah ini isiannya berbeda. Langsung tampaknya beda ya, itu kreatifnya semacam ini. Nah, yang bagian badannya ya, kita lihat detailnya. Nah, ini kita juga lihat ya, pinggiran atau border pinggiran itu dengan seruni juga. Nah, ini seretannya ya, kebanyakan seretan begini. Tapi kalau yang khusus tadi ada kotaknya lagi ya di atasnya itu gitu ya. Itu yang lebih hebat lagi. Oke, kita lihat detail yang lain. Nah, ada kumbangnya juga ternyata dibuat gitu ya. Belakangan kumbang jarang. Ini juga batik Pekalongan, seruni juga. Ini era 1930. Yang tempo hari pernah saya cerita bahwa di era 1930-an itu terjadi krisis ekonomi dari Amerika 1929 sampai 1939. Itu krisis ekonomi mulai dari ambruknya saham di Amerika langsung mendunia. Semuanya kena, termasuk ya orang-orang Indonesia lah. Di Pekalongan, di batik ini mungkin untuk membeli kain putih itu susah. Makanya si saudagar-saudagar Tionghoa ini membuat batik yang sangat susah dikerjakan dan lama, supaya nanti belinya lagi itu lama ya, baru beli kain lagi ya. Kalau gampang kain putihnya secepatnya ya, itu ya dia buat. Tapi karena ini susah jadi dibuat lama. Makanya begitu rumitnya batik-batik di era 1930-an. Ini juga batik ini agak unik. Biasanya yang bagian kepala, yang kiri yang krem ini ya, itu biasanya warna tua. Biasanya nih, harusnya biru tua atau yang tua hitam gitu ya. Nah, yang di birunya itu yang krem biasanya, yang krem atau yang putih. Tapi kalau ini terbalik, kepalanya muda, badannya tua. Ini salah satu yang unik ya batik ini. Nah, kita lihat detail seruninya. Nah, ini latarnya latar galar. Kita lihat lagi galarnya supaya lebih jelas detailnya dan kelihatan ya sekarang galarnya orang Pekalongan. Galarnya orang Pekalongan ya, halus dia buatannya. Tapi memang mungkin ada sedikit-sedikit yang agak rusak. Memang sangat sulit sekali galar ini ya, untuk betul-betul untuk merata sekali itu tidak mudah. Ya, seruni dengan coklat aja ya, cantik. Kita lihat juga daunnya yang merah gitu ya. Dia luas sekali membuat isen-isennya itu gitu. Isennya ya, itu betul-betul halus kalau zaman yang era 1930-40 ya. Kita lihat detail yang lain. Ini yang di badan. Yang tadi ya kita lihat juga. Ada yang lebih dekat lagi nih. Badannya seperti itu, ukel daun gitu ya. Ada yang coklatnya itu seperti ukel, tapi gambarnya daun. Kita sebut aja ukel daun gitu ya. Nah, tadi kita lihat yang lebih jelas lagi, ukel daunnya. Nah, ini burungnya. Sayapnya lain kiri kanan, tapi warnanya beda. Beda ya.
bagus juga kepalanya langsung berubah merahnya gitu ya. Jadi mencuri perhatian. Kita lihat lagi batik Pekalongan yang lain. Nah, ini era juga yang sudah lama ya, 1910 kira-kira nih batik ini ya. Kalau kita melihat pinggiran bordernya ini yang seperti bunga apa namanya? Bunga pacar, bunga apa ya? Melati atau apa gitu ya. Itu batik Belanda yang sebetulnya suka buat semacam ini gitu. Ya, jadi masih pengaruhnya dari yang sebelum 19 masih ada di batik ini. Batik ini batik Blanco. Batik Blanco. Nah, batik Blanco ini yang dibuat bagian kepalanya itu yang bagus sih. Kalau kita ingat yang lalu bicara tentang ada toko Adil yang menjual batik-batik Blanco dari Lasem gitu kan ya. Jadi dia menjual ada yang halus, ada yang sedang, ada yang kasar, semua sedia gitu. Tinggal pembatik Pekalongan perlu yang mana, jadi dia siapkan semua itu. Nah, ini salah satu yang bagus saya lihat ya dari koleksi yang ada, saya lihat ini salah satu yang bagus gambarnya ya. Ini bagus. Kita lihat detail dari seruninya. Oke. Ya. Kita lihat yang seruni. Seruninya ini juga beda ya. Ini beda lagi cara ini ya, penampilan seruninya. Lihat detailnya. Kalau kita lihat lagi tuh kan, yang daun yang nyelip kan, ya cantik, yang ada motif-motif putihnya itu ya. Ya. Ini juga nggak gampang ya, bikin semacam kayak gini gitu. Sangat menarik. Di ujungnya ada pentolan-pentolan putih gitu ya. Itu bagus. Warna hijau dan birunya beda banget ya Pak ya? Iya, iya. Nah, ini yang dari Solo ya, batik seruni juga, yang disebut oleh mereka itu sebagai latarannya itu pasiran gitu. Karena semuanya di titik-titik seperti batik Kudus yang awal itu ya, dia punya ada titik-titiknya. Nah, kita lihat seruninya juga ini beda lagi cara menggambarkannya gitu ya. Latarannya penuh dan macam-macam itunya motifnya gitu ya. Kita lihat detailnya seruni ya. Dia sederhana sekali ya cara ngisi seruninya gitu dengan garis-garis semacam ini, tapi terlihat cantik gitu ya. Hidup. Ya, kombinasikannya. Nah, kita lihat sedikit lebih jelas bagian latarannya ya. Ini yang disebut pasiran itu titik-titik putihnya ini yang disebut pasiran ini. Ya. Banyak bunganya, ada tadi kayak kotak-kotak apa ya. Nah, kalau yang ini biasanya sebut tiga negeri. Tapi kalau saya lihat yang ini sudah bukan tiga negeri lagi sebetulnya. Ini bukan dari Lasem, dia punya merah. Ya betul ya, merahnya ini bukan Lasem. Ya. Sepertinya ini sudah buat sendiri. Ya, sudah buat sendiri di Solo. Tapi mereka katakan bahwa nyebutnya tiga negeri juga. Iya. Ya. Jadi memang ada sedikit sudut pandang yang berbeda. Ada yang sudut pandangnya bahwa kalau namanya tiga negeri itu yang menjadi trademarknya itu dasarnya coklat, bunganya itu merah dan biru gitu ya. Itu trademarknya gitu. Tapi yang ini itu udah bukan gitu. Tapi tetap mereka nyebutnya tiga negeri. Jadi seolah tiga negeri itu merupakan jadi cap bagi keluarga Chua gitu. Chua Gyokjam, Chua Chunkia, Chua Xiangguan, kira-kira semacam itu gitu ya. Mereka juga membuat daun juga ya, lumayan cantik. Kita lihat masih luas, dia punya membuatnya ungu itu ya, kita lihat gitu ya, enak ya dipandangnya ya. Walaupun yang biru, ini lumayan, dia punya tangannya untuk kerja batik semacam ini. Nah, ini yang batik tiga negeri tadi. Nah, ini biasanya kalau kita nyebut tiga negeri, ya semacam inilah. Batik dengan dasar soga gitu kan, bunganya biru dan merah gitu ya. Kira-kira semacam itu. Tapi yang tadi pun disebutnya tiga negeri. Ini pembuat dari Nyonya Chua Gyokjam. Chua Gyokjam itu adalah pendiri, bukan pendiri, yang awal dari buat batik tiga negeri adalah Chua Gyokjam. Di kardusnya itu saya ketemu dari orang Tasik, ada tulisan terkenal sejak tahun 1910. Jadi 1910 tuh sudah dikenal. Ya, hebat sekali. Sampai dus itu dipakai sampai cucunya gitu ya. Di era 1960-an ya, itu masih dipakai itu tulisan dus semacam itu gitu.
Ya, ini Chogyokjamnya bukan yang kelas satunya gitu ya, saya lihat ya, mungkin udah kelas 3-nya. Kalau kelas satunya dia pakai Mofro. Mofro itu yang betul-betul 1910 yang udah terkenal, yang semacam itu. Dia punya detailnya, dia punya latar isinya itu bagus sekali gitu ya. Kalau ini udah nggak sebagus yang lalu. Kemungkinan beda 30 tahun lah sejak awal ini. Kalau saya kira ya dari buat lataran, buat burung, buat kijang itu beda sekali gitu. Kita lihat detailnya ya, yang bunganya ini. Oke, kita lihat lebih detail lagi. Ya. Isi birunya masih cantik. Kita lihat gitu. Ya. Ya, tadi saya bisa bandingkan antara warna merah dengan warna biru, sangat beda. Ya. Karena orang Lasem ini, ya orang Lasem tidak bisa buat seperti yang warna biru semacam ini. Gitu. Ya. Oke, next. Oh, yang lebih dekat lagi. Ya, nikmatin dulu lah ya. Puas, Pak. Maaf ya, Ibu Bang sekalian kalau sampai ini ya. Ini terlalu detail kali ini, karena saya senang sekali ya lihat batik Kudus sedemikian rupa, dan juga beberapa batik yang hari ini saya tampilkan gitu ya. Jadi mohon maaf kalau yang kurang suka dengan ini. Nah, berikutnya ini batik dari Sidoarjo. Di Sidoarjo ada batik yang dibuat oleh Nyonya Lim Siho. Lim Siho. Tapi pembatik ini sebetulnya bukan tadinya bukan untuk jual, dia untuk pakai sendiri tadinya gitu kan. Dia ambil itu apa namanya pembatiknya dari Pekalongan. Dia ambil karyawannya itu dari Pekalongan, buatnya tapi di sana. Dia nggak banyak, dia punya produknya itu nggak banyak, dan juga ada sedikit perbedaan dari batiknya ya. Kalau kita lihat yang di bawah namanya, detail Pak, makin detail pendengar makin suka. Terima kasih. Jadi, nah ya, kita lihat Lim Siho itu kan kecoklat-coklatan gitu ya. Kalau kita lihat batik Pekalongan, ini semua putih gitu ya. Kayak tadi di Kudus juga kan, Lim Bicu gitu kayak Kue Xiaocha itu putih. Kalau dia ini coklat gitu ya. Saya lagi sedang bertanya-tanya ini, kenapa jadinya coklat semacam ini? Apakah disoganya sampai 2 kali sehingga rembes gitu ketulisan. Nah, nanti kita lihat di itu ya di kepalanya ini. Dia sangat beda dengan batik yang ada di Pekalongan. Kita lihat, ini masih belum jelas, karena nanti ada detailnya. Seruninya lain-lain. Nah, seruninya bagus juga. Ya, beda. Jadi seperti kayak kotor gitu. Nggak mengerti apakah ini rembesan karena kotor gitu, atau dibuat 2 kali disoga 2 kali sehingga sampai ngerembes begitu. Karena saya lihat galarannya pun ya, kalau kita lihat galarannya orang ini, orang dari Sidoarjo Lim Siho ini, itu seperti agak bleber begitu gitu ya. Tapi ya bagus, beda gitu. Itu beda. Kita lihat latarannya juga itu kan ya, ada yang krem, ada yang soga gitu. Entah dibuat disengaja atau tidak itu ya, yang semacam ini. Ini lagi ditelusuri mengapa semacam ini gitu. Kita lihat seruninya kan, bagus sekali. Nah, sekali lagi untuk penutup batik Kudus lagi ya. Jangan bosan dengan batik Kudus ya. Karena ini batik Kudus yang benar-benar ya, bersyukurlah untuk kita bisa melihat ya batik-batik Kudus yang kita tampilkan pada malam hari ini. Sekali lagi, seruninya dengan rupanya di Kudus sangat senang dengan bunga wisteria. Ada beberapa, saya punya berapa potong, sampingnya itu wisteria, bunga wisteria semacam ini gitu. Ya. Kita lihat detailnya, ini Mofro Kue Xiaocha ya, Kudus. Nah ini balik ke sana. Tadi kelihatan di sini yang Xiaocha. Nah, dan kelihatan yang tulisan namanya dan yang ya itu ya. Nah, orang Kudus menuliskan namanya semacam ini gitu. Beda dengan yang orang Pekalongan gitu. Oke, kita lihat detailnya seruni ya. Ini detailnya. Ini secara keseluruhan setengah. Kita lihat yang lebih detail. Kayak itu Pak, kayak hidup Pak bunganya. Oh, nah ini baru kita lihat. Ini puas kita lihat ya, bunga semacam ini. Nah, ini orang Pekalongan itu gitu, ngikut adopsi karakter dari batik-batik ini ya, batik peranakan ini ya. Video yang kemarin ya saya buat
ya mengenai tentang batik Pekalongan yang mengadopsi batik Peranakan Kudus. Nah ini, yang ini sebetulnya nih ya. Nah itu bedanya. Kalau yang Kudus dia punya bunga, misalnya merah, ini hanya merah, satu warna merah. Lalu dihias dengan putih-putihnya ini ya. Jadi menjadi gradasi, seolah gradasi. Lain warnanya karena ada putih ini gitu ya. Ini juga kita lihat juga yang biru sama ya, karena ada putih-putihnya ini, jadi kelihatan ada dua warna. Tapi kalau yang Pekalongan itu dibuat merahnya itu dua warna, merah muda dan merah tua, biru muda, biru tua, kuning muda, kuning tua gitu. Ya, itu bedanya. Dan juga ada yang kurang bagus, orang Pekalongan menyebutkan batiknya itu batik Kudus gitu. Padahal bikinan Pekalongan. Ya, kadang-kadang untuk orang yang baru mengenal batik ya agak sedikit itu ya bingung gitu ya. Kok seperti ini ya? Padahal sih itu bukan. Jadi orang Pekalongan membuat gaya batik Peranakan Kudus, tapi mereka menuliskannya itu bawahnya itu Kudus gitu ya. Tapi nanti kalau yang sudah mulai itu batik ngerti lah. Nah, kita lihat lagi balik ke sini Seruni latarnya ya, ibu bapak sekalian kita lihat tuh sedemikian rumitnya gitu membuat coba detail lagi mbak, yang detail lebih lagi enggak tadi yang lebih detail lagi. Nah yang kupu-kupu kita lihat ini dibesarkan sekali ya, ini jadi kelihatan besar, ini lebih besar dari aslinya gitu. Ini buat biru di latar ini kan. Biru ini yang tadinya itu ditutup untuk waktu awal dari putih, ya waktu mendapatkan biru segini kecil gitu, bisa dibayangin gitu ya. Nah, waktu lagi nutup mau bikin yang coklat, ini pun ditutup lagi yang biru ini. Bisa bayangkan gitu ya, kerjaan semacam ini kalau sampai bilang setahun setengah mungkin bisa percaya ya kalau melihatin batik yang semacam ini gitu ya. Kadang-kadang suka nggak masuk di akal. Karena saya sendiri kan bikin batik di Pekalongan, itu 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Itu yang dikerjakan setiap hari. Karena juga itu pembatiknya datang ke tempat kita. Bukan orang yang membatik tapi dibawa pulang. Kalau orang batik dibawa pulang, itu biasanya kalau dia sempat dibatik, kalau nggak sempat enggak, gitu kan ya. Bilang karena orang kan bilang, wah ini 4 bulan. Ya padahal kalau dikerjain benar mah 2 bulan juga kelar gitu maksudnya, tapi karena dibawa pulang jadi kapan aja dia kerjakan baru kerjakan. Jadi memang itu agak sedikit kisru juga tuh ya tentang benar-benar 4 bulannya itu gitu. Nah jadi kalau lihat kayak gini ya memang 1 tahun lebih ya kalau lihat semacam gini ya, karena ini kan dibatiknya bolak-balik. Saya buat itu hanya satu sisi loh, 4 bulan itu ya, 4-5 bulan satu sisi gitu. Nah makanya kalau kita lihatnya ya itulah hebatnya pembatik zaman dulu. Oke, kita lihat yang sekali lagi penutupnya, kita mengingatkan kembali akan kembangan, pengapit, prejengan, ini ya. Nah, kita lihat lagi kan di hijau ini kan ada coklat-coklat, yang coklat-coklat bulat-bulat ya, jadi ya. Ini pun nggak gampang membuat ya batik semacam ini gitu. Tapi mereka lakukan semacam ini. Luar biasa kalau kita bangga akan pendahulu kita yang membuat batik semacam ini. Yang sisi lain bunga misterianya gitu. Kita lihat sekali lagi detailnya misteria. Ini ya di sini merah aja, tapi ininya daunnya ya menonjol sekali, dibuat ya dengan 2 warna hijau. Ini hijau, ada hijau yang agak kekuningan ya. Dari biru, dari biru kena kuning pertama, hijau yang muda, sekali lagi kena kuning kedua, jadinya ini, jadi 2 kali yang berlainan gitu, kuningnya gitu ya. Ya, satu lagi kupu-kupu, ya. Ini karena dibesarkan jadi terlalu ini. Ya. Nah, ini dibesarkan mungkin hampir 2 kali dari yang aslinya gitu, makanya besar kayak begini ya. Aslinya kecil ini, makanya kalau aslinya halus sekali lihat ini. Oke, ya. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian. Pada hari ini sampai di sini aja. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ya detail-detail yang tadi dan menjadi inspirasi atau lebih menyayangi batik. Ya, kira-kira semacam itu. Terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung dengan kami. Oke. Terima kasih Pak Artono.
Terima kasih Pak Hartono, keren-keren batiknya.